Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu fa ibadallahi sinafsi wa iyyakum bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'd, fa inna asqal hadithi kitabullahi wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnari. Jamaah sekalian, para ayahanda kami, para ibunda kami, serta para saudara kami yang Allah muliakan, di hari insyaallah ta'ala kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Bulughul Maram atau Bulughul Maram min Adillatil Ahkam di hadis yang ke-98. Sekilas kita ulangi sebentar. Pada pertemuan yang lalu kita bahas di hadis yang ke-95, 96, 97 terkait tentang masalah kisah dari Ummu Sulaim, seorang ibunda yang Allah muliakan, yaitu pasangan dari Talha Al-Ansari radhiyallahu anhuma jami'an, yang dimana Ummu Sulaim menceritakan bahwasanya ia bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha liyastah minal haqqi syai'an, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah malu terkait tentang masalah yang namanya perkara yang hak, dalam artian setiap orang tidak boleh memiliki rasa malu ketika ingin menyampaikan kebenaran, termasuk dalam hal ini para dai menyampaikan kebenaran apa adanya, bukan karena ingin disukai atau dicintai oleh para jamaah, tidak. Dia sampaikan apa adanya, yang hak itu hak, yang batil itu batil. Mungkin ada di kalangan jamaah mungkin akan menyatakan, kok ngene sih ngomongi, kok ngono sih ngomongi, ngapunten. Itulah kebenaran. Terkadang sebuah kebenaran tersebut menyakitkan hati, tapi satu hal, seorang dai wajib untuk menyampaikan kebenaran apapun resikonya, entah resikonya itu yang namanya diancamkah, diejek,kah, dan lain sebagainya. Ummu Sulaim menceritakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah malu terhadap masalah kebenaran, hingga ia bertanya pada Rasulullah, beliau menyatakan, fal alal mar'ati al-ghuslu idza ihtalamat, apakah seorang wanita tetap wajib untuk mandi ketika ia bermimpi? Kemarin saya ceritakan di sini, Bapak Ibu muliakan, para ulama menyatakan bahwasanya bukan perkara aib ketika seorang wanita mimpi terkait tentang masalah hal-hal yang menyebabkan ia mandi, yang buka kemungkinan ia mimpi tersebut dengan laki-laki lain, entah suaminya atau bukan suaminya bahkan. Dan ini bukan artinya mengurangi dari kadar keimanan atau keagamaan dari wanita tersebut, karena mengingat mimpi adalah perkara-perkara yang tidak mungkin bisa dikuasai oleh seorang hamba. Ia datang tanpa ia sengaja, hingga kemudian saat ia bertemu dengan Rasulullah SAW, Rasulullah tidak mencaci beliau, tidak menyatakan, kok pikiranmu ruwet sih mbak, kok pikiranmu aneh-aneh nang mimpimu, tidak seperti itu. Tapi dia fokus, Rasulullah fokus pada pertanyaan dari Ummu Sulaim yang menyatakan, apakah wajib seorang wanita itu mandi ketika ia mimpi dalam artian hubungan badan sama laki-laki? Rasulullah menyatakan, na'am idza ra'atil ma', tetap dia wajib mandi ketika air telah terlihat. Air dalam hadis ini adalah kaitan masalah hadis air mani. Apakah wanita mengeluarkan air mani? Wanita juga mengeluarkan air mani. Dalam surat Al-Insan Allah menyatakan di ayat yang kedua, kemarin kita bahas, saat Allah menyatakan, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin. Allah menyatakan
sungguh kami telah menciptakan manusia min nutfatin, dari setetes mani amsyajin yang kami campur. Dalam artian ada dua mani di sana, mani seorang ayahanda dengan mani seorang ibunda, yang Allah campurkan dalam seorang rahim, dalam sebuah rahim, hingga muncul para ananda-ananda keturunan yang mereka miliki. Dari sinilah Allah menetapkan bahwasanya seorang laki-laki ia keluar air mani, wanita pun sama, ia keluar air mani ketika dalam syahwatnya. Di hadis yang berikutnya pula dari Anas bin Malik, ananda dari Ummu Sulaim. Kemarin sempat ada pertanyaan, Ummu Sulaim punya anak berapa? Dari Abu Thalha, dia punya anak dua, diantaranya bernama Abu Umair. Kemarin ada jawabannya, apakah namanya Abu Umair? Iya, namanya Abu Umair. Abu Umair usianya berapa? Usianya belum genap 5 tahun meninggal dunia. Dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim bahkan ada satu kisah dari Anas bin Malik yang menceritakan bahwasanya karena Rasulullah SAW ahsanun nasi khuluqan, bahwa Rasulullah ini Pak Ibu memuliakan adalah di antara manusia yang terbaik akhlaknya. Perhatikan muamalah Rasulullah baik kepada kalangan sahabat, kepada para ummahat, kepada para anak-anak. Ada di antara kita mungkin ngapunten hanya cinta kepada anak kandungnya sendiri, tapi sama anak lain dia cuek dan terkesan nggak suka. Termasuk ngapunten Pak, ketika di antara jamaah sholat membawa anak, membuka kemungkinan ananda ini rewel. Betul Bapak? Rewel entah gremeng atau umekai kan ngoten istilahnya. Lah seorang ayah mengendalikan anandanya, membuka kemungkinan umeknya anak tersebut mengganggu jamaah di belakang hingga geremeng sholat nggawa anak konang ngoman guys, sholat gini ngomel terus. Akhirnya lah ngapunten, ketika dia membawa anak yang lain pula, mungkin anaknya dia atau cucunya gentenan, kok kemudian ketika rewel wong nyelatu, pak pingin lokno anake wong saiki anake dhewe rewel, weh iki anakku gak rewel tak kendalino biasa ngono. Iya Pak ya, iya Pak ya. Ngapunten, Rasulullah dalam masalah muamalah beliau sangat adil. Muamalah dengan orang-orang tua, muamalah dengan teman sejawat, dengan keluarga, dengan para ummahat, bahkan dengan ananda-ananda kecil. Dan ngapunten, seorang laki-laki, seorang ibunda, ketika dia punya sifat rahmah, kasih sayang pada anak-anak kecil, ini bertanda di antara kebaikan seorang hamba. Dalam kisah ini Anas menceritakan bahwasanya Rasulullah di antara manusia yang akhlaknya terbaik. Wa kana li akhun yuqalahu Abu Umair. Anas menyatakan bahwa aku dulu punya saudara bernama Abu Umair. Wa kana Fatiman. Belum ceritakan wa kana Fatiman, Fatimah dengan Fatoma, artinya anak-anak yang masih menyusu atau anak-anak yang telah jelang disapi. Disape dalam bahasa Indonesia, disape niku dilepas susuannya. Fatiman yaitu ananda-ananda di masa-masa usia menyusu yang akan dilepas masa usia persusuannya. Qal wa kana idza jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faraahu, ketika ia datang, Rasulullah datang untuk dia untuk melihat si Abu Umair ini. Abu Umair walaupun usianya belum genap 5 atau 3 tahun dikasih gelar Abu Umair Bapak. Abu itu Umair itu apa istilah kunyah ya nggih? Dalam bahasa kita itu apa istilahnya itu Pak? Apa kunyah dalam bahasa Indonesia? Julukan. Apakah itu aib? Bukan aib. Ngapunten. Sempat ada beberapa kalangan kaum muslimin yang menyatakan jeneng api diganti abu gosok, abu ngene. Mboten Pak, itu sebuah gelar kebanggaan yang juga dipakai oleh orang-orang Indonesia. Sambil contoh Pak Epis, ada Pak Epis ya di sini ya. Saudari kita Pak Epis punya ananda bernama Ibrahim diantaranya. Hingga para bapak-bapak manggil iku orang nih Bapak Ibrahim lo. Bapak Ibrahim itu kan bahasa Indonesia, bahasa Arabnya apa? Abu Ibrahim itu kunyah dan itu kebanggaan. Jadi adat orang-orang Arab dengan adat orang Indonesia tidak beda jauh, cuma beda masalah bahasa. Julukan fulan adalah Abu Muhammad, ada Abu Abdillah, ada Abu siapa kan gitu. Lah di sini menyatakan bapaknya fulan, bapaknya fulan, bapaknya fulan, nggak ada bedanya.
Cuma dalam hadis ini Bapak yang muliakan, ada sebuah tuntunan diperbolehkan memberikan gelar kepada ananda kita dengan kunyah, dengan lakop alias julukan. Contoh misal kita punya anak bernama Ibrahim, kita kasih nama Abul Aid, atau kasih nama Abul Aizza, atau kasih nama Abu Ahmad dan lain sebagainya, perbolehkan. Dengan harapan kedepannya nantinya anak itu tahu dia punya kunyah dari ayahandanya yang memberikan dia nama terbaik. Anak yang ngasih nama adalah para orang tua, dan anak akan senantiasa ingat ayahnya, ibundanya ngasih julukan dengan julukan terbaik. Dalam kisah ini Abu Umair itu Bapak ilmu muliakan, dia itu punya nama asli Zaid ibn Sahlin. Nama aslinya Zaid bin Sahlin, hingga kemudian Rasulullah atau Abu Talha memberikan julukan dengan nama Abu Umair. Dan Rasulullah ketika mendatangi Abu Umair tersebut seringkali menggoda Abu Umair dengan kalimat ya Aba Umair ma fa'alan nughair. Nanti miring kalimat ini kira-kira Bapak Ibu, nanti miring kalimat ini ya Aba Umair ma fa'alan nughair. Nanti miring mboten? Halo belum. Ini pernyataan dari Nabi tentang kisah seorang anak-anak yang suka membawa hewan burung kecil. Yang burung ini kasih nama Nughair. Rasulullah tanya pada Abu Umair, Nughair ngapain sekarang? Ini diantara bentuk kasih sayang Nabi kepada anak-anak kecil. Dan ini diantara tuntunan pula diperbolehkan memberikan nama burung-burung atau hewan peliharaan dengan nama-nama yang layak. Contoh jenengan punya kucing kasih nama John, pantas mboten kira-kira? John ini John. Bob sini Bob gitu. Terserah, selama itu baik panggil aja nama yang terbaik itu aja. Rasulullah telah ngasih contoh tentang kisah dia punya keledai bernama, siapa keledainya Rasulullah? Kitab Tauhid sudah khatam belum? Kitab Tauhid sudah khatam belum? Halo Bapak, di sini ada pembahasan kitab Tauhid. Ketika Rasulullah membonceng Mu'ad bin Jabal, saat Rasul tanya pada Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Sudah sampai belum di sini? Halo? Lupa? Gak masuk pelajarannya? Di situ ada kalimat dari Sahih Bukhari, yuqalahu Ufair. Nama dari keledai beliau adalah Ufair. Rasulullah di dalam kisah ini Bapak ilmu muliakan menunjukkan bahwa kasih sayang beliau pada anak-anak, sering goda anak-anak, dan ini diantara kebaikan. Kalau bisa tolong teladani Pak, ada ciri gudoi aja sudah. Tapi satu hal Pak, ojo sampai bikin jengkel orang tuanya. Memang diantaranya Pak, goda anak kecil itu ada rasa seneng, terutama arek nangis itu. Betul apa ya Pak? Arek nangis bengak-bengok seneng ada lego wis pol kan gitu istilahnya. Cuma tuh sih aja bikin orang tuanya gelo gitu aja. Lah Abu Umair ini baru muliakan radhiyallahu anhu di antara kalangan anak-anak kecil yang hingga kemudian ia meninggal saat ia sakit di usia kecil tersebut. Yang sempat Ummu Sulaim ngapunten ketika Abu Talha datang dari Sahfariyah dari perdagangan tersebut, sempat tanya keadaan Abu Umair. Ngapain Abu Umair? Dia dalam keadaan askana makana, dalam keadaan paling tenang, artinya telah meninggal dunia dalam bentuk kiasan, hingga dikumpuli oleh Abu Talha, hingga kemudian dia tahu kalau anaknya meninggal dunia gak terima. Lapor pada Rasulullah SAW, Rasul menyatakan burika lakuma lailatakuma, Allah berkahi malam kalian tadi malam, yang Allah takdirkan dapat anak bernama Abdullah. Bapak muliakan, dalam kisah Malik ini Rasulullah sempat ditanyai bil mar'ati tarobi mana mihama ya rajulu, tentang kisah seorang wanita yang melihat dalam mimpinya apa-apa yang dilihat oleh laki-laki dalam artian hubungan badan, mimpi basah. Nabi jawab taghtasil, wanita tersebut wajib untuk tetap mandi besar. Dalam tambahan Imam Muslim dari hadis 96 ini, Ummu Salamah bertanya, wahal yakunu hadza ya Rasulullah, apa wanita juga mengeluarkan air mani? Hingga beliau menjawab, na'am fa min aina yakunu syabahu. Kalau nggak keluar air mani, miripnya dari mana seorang anak? Ngapunten Pak Muliakan, membuka kemungkinan seorang ananda tidak mirip ayah serta ibundanya, tapi mirip tangganya tutup Pak. Nah mirip tangganya juga sampai mirip
orang-orang sebelumnya, entah pamannya, entah kakeknya, entah neneknya. Dari sini Rasulullah menyatakan tentang kisah yang beliau menjawab satu kalimat, asa ayakuna naza'ahu irqun. Bisa jadi seorang ananda tersebut melihat dari genetik sebelumnya yang ia mirip di sana, sehingga seorang ananda mirip plek dengan wajah dan karakter mbahkungnya. Kadang-kadang bapaknya sabar, mbahkungnya kaku, anaknya kaku, podo mek mbahkungnya, nek gondok podo, nek ngomel podo, nek mencucu podo. Ini di antara gambaran bahasa Rasulullah menyatakan tentang masalah riwayat ini, bahwa seseorang ananda tersebut bukan artian ketika tidak mirip dengan ayah dan ibundanya pertanda anak ini bermasalah, tidak. Bisa jadi anaknya mengikuti genetik di atas sebelumnya, termasuk ngapunten Pak, bapaknya hitam, ibundanya hitam, anaknya putih, mungkin gak kira-kira? Mungkin, dengan sebab ada genetik di atasnya. Hadis 97 kita bahas kembali dari Aisyah radhiyallahu anha, yang sempat Aisyah berkata, karena Rasulullah SAW, bahwa Nabi SAW yahtasilu min arba'in, tentang beliau yang mandi dengan mandi ibadah semacam ini dengan sebab 4 perkara. Minal janabati, dengan sebab jinabah, sepakat para ulama. Wa yaumal jum'ati, mandi dengan sebab hari Jumat. Kita bahas hari ini hadis 98, 99, hadis yang ke-100. Wa yaumal jum'ati wa minal hijamati, termasuk mandi gara-gara hijamah, dan ini hukumnya tidak wajib. Sempat kalian saya menceritakan wa kana yahtajimu di hijamah tsumma yaqtasil atau tsumma yatawaddo tsumma yusalli, kemudian dia wudu kemudian sholat langsung tanpa dia mandi. Wa min ghusli mayyiti, termasuk telah memandikan jenazah. Dan ini pun para ulama menjelaskan bahwasanya di kalangan ulama, kalangan sahabat sempat memberikan jenazah kemudian wudu dan tetap sholat, pertanda tidak wajib. Hadisnya dhaif. Kita masuk pada hadis yang ke-98 tentang kisah sebab seorang muslim masuk dalam agama Islam, apakah wajib untuk mandi. Dalam kisah kemarin kita bahas tentang kisah dari seorang sahabat tentang bernama Thumamah ibn Uthalin. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang kisah Thumamah bin Uthalin indama aslama, yang dikeluarkan dalam Musnad Abdul Razak. Ketika ia masuk Islam, wa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an yaghtasila, hingga Rasulullah perintahkan beliau Thumamah bin Uthal ini untuk mandi. Ada beberapa pernyataan di sini, hadis ini derajatnya sahih, cuma wajib dikompromikan dengan riwayat-riwayat lain yang terkait dengan kisah yang sama. Muncul cukup banyak riwayat tentang kisah Thumamah ibn Uthal ini. Yang pertama dalam riwayat Abdul Razak, yang kedua dalam Sahih Bukhari. Terkait dengan masalah hadis ini, para ulama ada khilaf di sini. Yang pertama, mereka menyatakan bahwasanya wala yalzam alladhi aslama ghusl akhar bisa babi hadatsin wajada minhu fi hali kubrihi. Sempat sebagian menyatakan bahwasanya tidak wajib ketika seorang telah masuk Islam agar ia mandi dengan sebab hadat ketika dia masih dalam keadaan kufur. Bal yakfihi ghusl Islam, cukup cuma mandi ketika ia masuk Islam. Ini pendapat diantaranya. Sebagian menyatakan bahasa yustahab, dianjurkan lil kafir idza aslama, bagi seorang kafir ketika ia masuk Islam, an yalhaqa sya'rahu, untuk mencukur rambutnya, wa yughassilu thiyabahu, mencuci bajunya, wa yubaddilaha bi ghairiha, atau mengganti baju tersebut dengan baju selainnya. Yang sempat dalam kisah dalam Sunan Abu Dawud dan Sunan Baihaqi pula dari Asim ibn Katsir ibn Kalibin al-Hadrami, dari ayahandanya Anjidi, dari kakeknya anahu aslama, dan dia masuk Islam. Wa qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga Nabi dawuh kepada kakeknya tersebut, alqi anka sya'rul kufur, tolong mas cukur bersih rambut kekufuranmu. Cuma sanadnya laisa bil qawi, sanadnya tidak seberapa kuat. Khilaf ulama dalam masalah hadis ini, Bapak muliakan, dua kalangan imam, dzabal imamani Malik wa Ahmad, yaitu Imam Malik dan Imam Ahmad, ila wujubil ghusli indal islami minal kufri, tentang wajibnya seorang ketika masuk Islam agar ia mandi.
sawa'un hasala minhu hala kufrihi ma yujibul ghusl amla, baik ia mendapatkan perkara-perkara yang menyebabkan ia mandi baik karena junub atau lain sebagainya ataukah tidak. Wa madhabun Abi Thawrin wa Ibnu Mundirin, dan ini adalah mazhab Ibnu Thawr serta Abil Thawr serta Ibnu Mundir, dengan dalil yang menyatakan tentang kisah Qais ibn Asim lama aslama amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an yaghtasila, tentang kisah sahabat Qais bin Asim ketika ia masuk Islam, Rasulullah perintahkan beliau untuk mandi dalam Sunan At-Tirmidzi, dalam Sunan Abu Daud serta Musnad Imam Ahmad. Syekh Al-Albani mengomentari isnadu sahih, hadis tentang masalah Asim bin Aslam ini adalah Qais bin Aslam ini hadisnya adalah sahih. Kemudian Imam Asy-Syafi'i mengambil pendapat yang lain, annahu la yajibu alaihil ghusl, bahwasanya seorang yang telah masuk Islam tidak wajib untuk mandi karena keislamannya, illa ayyakuna wujida minhu hala kufrihi ma yujibul ghusl, kecuali di saat kekufurannya tersebut ditemukan perkara-perkara yang menyebabkan dia wajib untuk mandi, contohnya tadi jenabat atau dalam keadaan haid atau yang lain sebagainya. Cuman kalimat beliau ini ngapunten, sempat ada komentar para ulama yang menyatakan qaulu la yu'ayyidu dalil, ucapan Imam Syafi'i ini tidak diperkuat dengan dalil, li'annahu lam yankul anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaftasiru amman dakhala al-Islam an dzalika, mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memperinci terkait tentang masalah orang-orang telah masuk Islam untuk mandi segera. Walau kana wajiban la sa'alahum, kalau memang itu wajib untuk mandi setiap orang masuk Islam, pasti akan Rasulullah minta mereka mandi, baik yang namanya kalangan sahabat yang masuk Islam barusan seperti Abu Thalha dan lain sebagainya, tentu akan perintahkan untuk mandi. Walau sa'alahum, misalnya Rasulullah perintahkan untuk mandi, lana qala naqlan mutawatiran, pasti akan kita jumpai sekian banyak nukilan riwayat yang mutawatir, dinamakan mutawatir, lebih dari 10 orang sahabat periwayatannya tentang masalah mandi ini, dikathrati man yuslim bihadrati sahabat, mengingat kalangan sahabat saat itu banyak yang masuk Islam dan tidak ditemukan riwayat mereka diperintahkan untuk mandi. Wa yabqa alaina al-qawlu biwujubihi mutlaqan au istihbabuhu mutlaqan, tinggal ada dua pendapat, apakah perintah mandi ini wajib secara mutlakah atau cuma anjuran mutlakah. Cuma ada dua pilihan. Kewajiban pertama, apakah wajib secara mutlak ataukah dianjurkan secara mutlak saja. Wa qissatu Tsumamah bin Utsalin fiha riwayatan, kisah Tsumamah ini ada dua riwayat. Yang pertama riwayat dari kisah Abdul Razak ini yang sempat dikisahkan di sini, Tsumamah bin Utsalin indama aslama, ketika ia masuk Islam Rasulullah utus beliau untuk mandi dengan kalimat idhabu ila ha'iti bani fulanin, ya Tsumamah, perintahkan dia atau kalau sahabat, idhabu, kalian pergi kawal Tsumamah ina ha'iti bani fulan, kepada kebun Bani Fulan. Sempat ada riwayat salah satu kebun yang dekat dengan masjid Nabi adalah kebun Abu Thalha. Sempat ada riwayat yang menyatakan kebun yang paling dekat dengan Masjid Nabawi adalah kebunnya Abu Thalha. Rasulullah pesan kepada sahabat, idhab, kalian pergi semuanya kawal yang namanya Tsumamah bin Utsal ini ke kebunnya Fulan, Bani Fulan, wa muruhu an yaghtasila, perintahkan dia Tsumamah untuk mandi segera. Ini riwayat dalam kisah Abdul Razak serta Musnad Imam Ahmad dan Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang sahih. Kisah yang kedua dalam Sahih Al-Bukhari, dalam Sahih Al-Bukhari, dalam Sahihain bahkan, tentang kisah ketika Tsumamah masuk Islam, yaitu ketika beliau tertangkap di saat Rasulullah mengirimkan sariyah. Kemudian sahabat di sini, Rasulullah seringkali ghaza, berperang. Kalau sudah ghazwa atau ghaza itu membawa pasukan banyak, beliau pasti ikut. Tapi kalau sudah sariyah, beliau terus cukup sekian banyak atau sekian kecil kelompok pasukan untuk melawan kalangan musuh-musuh. Nggak cukup banyak yang beliau utus, cuma sedikit aja. Beliau utus tersebut
ada satu orang tertangkap bernama Thumamah, tertangkap diikat di satu tiang masjid, di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari pertama beliau datangnya Thumamah dengan kalimat, ma indaka ya Thumamah, ya Thumamah, kau punya apa kalau ingin aku lepaskan? Thumamah cuma menjawab satu kalimat ini, indi ya Muhammad khairun, ya Muhammad, saya punya kebaikan loh ya, saya bukan orang biasa, saya orang yang punya kedudukan. Ya Muhammad, indi khairun, in taktul dadamin, kalau kau bunuh aku, ingat saya punya keluarga, saya punya kabilah. Perhatikan kalimat ini Pak, in taktul dadamin, kalau jenengan bunuh saya ingat loh ya, saya punya keluarga, saya punya yang namanya bani, saya punya yang namanya suku. Kesukuan semacam ini di semua kalangan itu ada. Saya ulang lagi Pak, kesukuan semacam ini di semua kalangan itu ada. Kalau satu suku didolimi, suku tersebut akan nggak terima, sehingga beliau menyatakan in taktul dadam, ya Muhammad, kalau kau bunuh aku, keluargaku nggak terima, keluarga sukuku nggak akan terima, akan menuntut balas. Wa intan am ala syakirin, tapi kebalikannya, kalau jenengan ngasih saya nikmat, membebaskan saya, jenengan telah berbuat kepada orang-orang ala syakirin, orang yang pandai bersyukur, nggak mungkin aku sia-siakan kebaikanmu. Beliau juga menyatakan satu kalimat ini, wa in kunta turidul mala, misalnya engkau yang Muhammad inginkan harta, basal tu'ta minhu masyita, kau minta aku, tu'ta minhu masyita, pasti akan diberikan apa-apa yang jenengan minta. Tapi Rasulullah nggak butuh itu semuanya, wabil khusus masalah harta. Ngapunten Pak, harta ini adalah fitnah. Banyak orang geger masalah harta, baik masalah keluarga, baik masalah persahabatan, dalam masalah muamalah bisnis, wabil khusus masalah dunia perkantoran. Membuka kemungkinan masalah harta ini diantara fitnah yang merusak hubungan antara satu dengan yang lainnya. Dan harta bukan tujuan untuk memperkaya diri, wabil khusus masalah keagamaan. Dalam kalimat ini Thumamah bilang kepada Rasulullah SAW, kalau kau minta kepadaku harta, wa in kunta turidul mal, kalau jenengan minta harta ya Muhammad, fasal tu'ta minhu masyita, jenengan minta bakal dikasih. Tapi Nabi nggak butuh itu dalam masalah keagamaan. Nabi minta yang kemuliaan seorang hamba ketika ia masuk Islam, itu kemuliaan terbesar di mata Allah Subhanahu wa taala. Hingga kemudian hari kedua pun sama, ditanya sama Rasulullah SAW, Thumamah menjawab hal yang sama. Hari ketiga pun sama, jawab dengan jawaban yang sama. Hingga kemudian Rasulullah menyatakan itliku Thumamata, wis culno Thumamah jarno. Nabi punya pesan satu kalimat, mungkin kalau memang dia orang baik, kita bebaskan dia, nggak mungkin dia akan balas dendam, pasti dia bersyukur, membalas budi kita ke semuanya. Subhanallah, ketika ia dibebaskan, fantalaqo ila nakhlin qaribin minal masjid, ia pergi ke satu kebun dekat masjid, yaitu tadi ceritakan tadi, kebunnya siapa? Yang dekat masjid Nabi tadi kebunnya siapa? Abu Talha. Ia pergi ke sana, baktasala, kemudian dia mandi. Mandinya Thumamah ini sebelum dia masuk Islam, dalam Shahihaini. Sebelum dia masuk Islam, dia mandi dulu. Tsumma dakhala al-masjidah, hingga kemudian dia balik ke dalam masjid, masuk dalam masjid, kemudian faqala asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi Allah lah zat yang wajib untuk disembah satu-satunya, dan aku bersaksi bahwa engkau yang Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ia masuk Islam setelah dia mandi. Dalam dua riwayat inilah para ulama menyebutkan bahwasanya mandinya seorang untuk masuk Islam bukanlah wajib dengan adanya dalil Shahihain tersebut. Yang Thumamah mandi bukan karena perintah Nabi, tapi karpe dewi. Paham sekilas Bapak Ibu? Paham sekilas? Ada pertanyaan? Sebelum saya masuk di hadis yang ke-99 dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, dan yang ke-100 dari sahabat Samurah bin Jundabin. Dua hadis yang bertentangan, terkesan seperti itu. Nanti ada penjelasannya.
Ada pertanyaan Bapak Ibu? Lanjut pada hadis yang ke-99 dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Saya sampaikan di sini Pak muliakan, dalam hadis-hadis ini nantinya banyak kita temukan periwayatan yang terbanyak dari 7 orang sahabat. Yang pertama dari kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. 7 sahabat ini yang paling banyak memberikan kontribusi hadis. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang kedua Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma. Yang ketiga adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yang keempat adalah istri Rasulullah Ummahatul Mukminin atau Ummul Mukminin Aisyah binti Abi Bakr radhiyallahu anha. Yang keempat sepupu beliau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, atau yang kelima Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Yang keenam seorang sahabat bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dan yang keenam Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dalam kisah di hadis yang ke-99 ini, Abu Sa'id menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh kalimat ini, qala husnul yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Perhatikan kalimat ini. Rasulullah dawuh sallallahu alaihi wasallam, husnul yaumil jum'ati, mandi di hari Jumat. Perhatikan penjelasan yang pertama. Rasulullah menyatakan mandi di hari Jumat. Dinamakan hari Jumat dalam hitungan tanggal hijriyah atau qamariyah, masuknya ketika matahari tenggelam. Betul apa ya? Bapak Ibu, saya mau tanya, tanggal qamariyah masuknya itu hari apa? Ketika saat apa? Matahari tenggelam kan? Maghrib kan itu kan? Matahari tenggelam, maka itulah masuk hari tersebut. Contoh misalnya di saat awal Ramadan, penentuan awal Ramadan, kelihatan hilal, maka malam itulah ditentukan malam 1 Ramadan. Disunahkan untuk taraweh dan membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Sama dengan penentuan Idul Fitri. Ketika menjelang Id tersebut, hilal yang namanya bulan Syawal kelihatan, maka begitu matahari tenggelam, saat itulah kaum muslimin telah niat untuk tidak puasa pada besok harinya. Yang mengucap takbir, kita kan sila takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kaitan masalah di sini, mandi pada hari Jumat membuka ada 2 kemungkinan. Yang pertama terkait tentang masalah hari Jumat tersebut, yang diawali dari yang namanya ketika matahari tenggelam, hingga kemudian matahari tenggelam lagi pada hari Jumatnya. Pertanyaannya sekarang, apakah cukup mandi Jumat tersebut dilaksanakan ketika malam Jumat? Ataukah yang kedua terkait sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan khairu yaumin tola'ati alaihi syamsu yaumul jum'ati, sebaik-baik hari ketika matahari terbit adalah hari Jumat. Dalam Musnad Imam Ahmad atau dalam Sahih Muslim. Seorang lagi Pak, yang kedua dalam Sahih Muslim, Rasulullah kalimat ini, khairu yaumin tola'at alaihi syamsu yaumul jum'ati, sebaik-baik hari ketika matahari terbit adalah hari Jumat. Di hadis yang kedua ini Rasulullah menggambarkan tentang hari Jumat keutamaannya, yaitu ketika matahari terbit. Yang Allah cintai adalah ketika hari Jumat. Jadi batasan hari Jumat itu adalah ketika munculnya matahari keutamaannya. Siapa orang menyatakan berarti mandinya itu nggak bisa Kemis, bisanya ketika waktu pagi hari. Atau yang kedua, ngapunten, kaitan mandi Jumat ini terkait dengan masalah sebab. Apa sebabnya? Hari Jumat dinamakan hari Jumat karena apa, Bapak? Hari Jumat dinamakan hari Jumat karena apa kira-kira? Adanya sholat Jumat. Pendapat yang berikutnya menentukan tentang masalah ini, sebaik-baik kalian atau diantaranya Rasulullah mewajibkan masalah mandi Jumat ini adalah keterkaitan tentang adanya sholat Jumat.
Sehingga ngapunten sempat beliau dawuh dalam Shahihaini, beliau menyatakan satu kalimat ini, idza jaa ahadukumul jum'ah, ketika telah datang Jumat untuk kalian, yaitu saat sholat Jumat, fal yaktasil, hendaknya kalian mandi. Jadi ada 3 pendapat yang menyatakan kaitan masalah mandi Jumat ini bisa jadi dilaksanakan pada malam Jumat. Cuma ini pendapatnya sangat lemah sekali. Yang cukup berkembang di masyarakat kalangan ulama menyatakan mandi Jumat tersebut diawali ketika semenjak terbitnya matahari di hari Jumat. Pendapat yang ketiga menyatakan bahwasanya Rasulullah dawuh idza jaa ahadukumul jum'ah, ketika Jumat telah mendatangi kalian, saat-saat selang sholat Jumat tersebut, fal yaktasil, hendaknya kalian mandi. Paham sekilas? Dukun dalam hadis yang lain pula, la yaktasilu rajulun yaumal jum'ati, tidaklah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala mandi di hari Jumat, wa yatahharu mastata'a min tuhrin, dan ia bersuci dengan sebaik-baik persucian, bersuci dengan dirinya dengan sebaik-baik bersuci dia, yudahinu wa yamusu min tibi imraatihi, dan ia berhias dengan minyak wangi dari istrinya, summa yusolli, kemudian dia sholat, makutibalahu, dengan sholat yang Allah tetapkan wajib atas dirinya, itu sholat Jumat, illa ghufirallahu ma bainahu wa bainal jum'atul ukhra, kecuali akan Allah ampuni antara dia di Jumat ini dengan Jumat yang lainnya. Sehingga hadis ini menetapkan bahwasanya mandi yang dianjurkan dalam hadis ini adalah mandi ketika menjelang sholat Jumat. Sambil pendapat yang ini, yang ketiga. Pertanyaan sekarang, apakah hukumnya wajib? Dari nas hadis ini menetapkan wajib. Hukumnya wajib. Cuman kemudian di hadis yang ke-100 ada komentar. Kemudian kita baca hadis yang ke-100. An Samurah bin Jundubin, dari kisah seorang sahabat bernama Samurah bin Jundub. Samurah bin Jundub ini adalah seorang sahabat sigor, sahabat kecil, yang sempat ia mengajukan semacam masukan untuk Rasulullah SAW ketika nama Samurah ini tidak muncul di kalangan sahabat-sahabat yang diizinkan untuk berjihad, berperang melawan orang-orang kafir. Samurah sempat bukan protes, mengajukan semacam kayak wacana, ya Rasulullah, kenapa fulan kok diizinkan perang? Saya nggak diizinkan karena usianya belum sampai balik, belum sampai 15 tahun. Di antara kalangan sahabat yang tertahan karena usianya adalah beberapa orang, di antaranya adalah Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, termasuk Samurah ibn Jundub radhiyallahu anhu. Sempat Rasulullah memasangkan nama-nama anak-anak ini di kalangan pemanah, yang Samurah sempat mengajukan pilihan semacam, ya Rasulullah, fulan kok diizinkan, dia punya keterampilan memanah. Hingga Samurah menawarkan sebuah kalimat, ya Rasulullah, seandainya jenengan mengadu saya untuk bergulat atau bertarung melawan kalangan sahabat jenengan, pasti aku menang. Dalam bahasa kita istilahnya Bapak, fighting ya Pak ya. Ya bahasa kita fighting itu kan. Misalnya jenengan, ya Rasulullah, adu saya bergulat atau bertarung dengan kalangan sahabat jenengan yang jenengan pilih, pasti saya menang. Rasul mengajukan seorang sahabat, ayo coba gulat sama yang namanya Tumama ini, atau sama Samurah ini bin Jundub ini. Subhanallah, Allah menangkan Samurah bin Jundub. Mungkin bisa jadi karena fisiknya yang mungkin kuat atau keterampilan dalam masalah bergulat. Apakah mungkin seorang yang kecil memenangkan pertarungan? Mungkin. Telah kita lihat banyak di televisi Pak, betul apa ya Pak? Termasuk di YouTube, betul apa ya? Petarung kecil mengalahkan petarung berbadan besar. Samurah menang dalam petarung tersebut, hingga Rasul izinkan untuk berperang saat itu pula. Entah perang Uhud atau perang Basra, lupa, wallahu ta'ala alam. Dalam kisah Samurah ini Pak Ilmuniakan, ia menceritakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahasa Rasulullah dalam kalimat ini, man tawaddo'a yaumal jum'ati fabiha wa ni'mat. Perhatikan kalimat ini. Rasulullah menyatakan,
barang siapa di antara kalian berwudu di hari Jumat, tawaddo'a yaumal jumu'ati, berwudu pada hari Jumat, Rasulullah menyatakan wa biha wa ni'mat. Kalimat ini terjemahannya, maka itu di antara sunnah yang telah kalian tunaikan dan itu sebaik-baik sunnah. Saya ulang lagi, Rasulullah dawuh dari kisah Samurah bin Jundub ini, man tawaddo'a yaumal jumu'ati, barang siapa di antara panjenengan yang berwudu pada hari Jumat, fabiha, dengan wudu tersebut kalian telah tunaikan sebuah sunnah yang telah Allah tetapkan, wa ni'mat, dan kalian telah mendapatkan sebaik-baik sunnah. Paham kalimat ini kira-kira? Paham kalimat ini kira-kira? Paham kalimat ini kira-kira? Rasul menyatakan wa biha wa ni'mat, dengan wudu tersebut kalian telah mendapati sunnah yang telah Allah tetapkan, wa ni'mat, dan itu sebaik-baik sunnah. Berikutnya beliau menyatakan wa man ikhtasala, tapi ngapunten, bagi yang mereka mandi, fal ghuslu afdal, mandi kalian itu lebih utama. Afdal isim tafdil, itu lebih baik, itu lebih utama. Banyak komentar tentang hadis ini Pak muliakan terkait masalah periwayatan. Banyak di kalangan para ulama mendoifkan hadis ini, sebagian besar mensohihkan hadis tersebut. Saya berikan kalimat di sini dari Ali bin Mundiri, dari Ali bin Madini, dan Imam At-Tirmidzi wal Hakim. Mereka menyatakan yahmiluna riwayat al-Hasani an Samurah al-ittisad wa sahihuna al-hadis. Terkait tentang masalah Samurah ini, dalam hadis ini ada dua masalah tentang periyatan Samurah yang didengar oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Hasan Al-Basri ada kalangan tabi'in. Dari pendapat Imam Ali ibn Madini serta Imam At-Tirmidzi dan Imam Hakim, mereka menyatakan Al-Hasan Al-Basri mendengar langsung dari Samurah bin Jundub tanpa terkecuali. Pendapat yang kedua, Imam Al-Bazzar dan yang lainnya menyatakan lam yasma' minhu, bahwasanya Al-Hasan Al-Basri tidak mendengar langsung dari Samurah bin Jundub, gak bertemu, akan tetapi wa innama yuhadithu min kitabihi, Al-Hasan Al-Basri hanya meriwayatkan dari catatan Samurah bin Jundub, menemukan catatan beliau yang dalam Ibnu Hatim menyatakan dinamakan dengan kalimat wijada. Periwayatan ada banyak cara. Yang pertama mendengar langsung, yang kedua mendengar dari bulan, an fulan, itu mendengar dari bulan. Ketika dari an ini, para ulama menyatakan bahasa ini hadisnya mu'an-an, semuanya dari mu'an-an, mereka melemahkan. Dalam kisah ini Imam Al-Bazzar dan yang lain menyatakan bahasanya Al-Hasan Al-Basri tidak meriwayatkan langsung, tapi ia meriwayatkan dari catatan dari Samurah bin Jundub yang dikenal istilahnya al-wijada, melemahkan sebagian. Ibnu Mulakin menyatakan bahwasanya bahwa sahih ala tariqatil Bukhari. Ibnu Mulakin menyatakan hadis ini sahih. Karena apa? Periwayatan dari Samurah kepada Al-Hasan Al-Basri, Al-Bukhari mengambil pula li'annahu yusahihu hadithul Al-Hasan an Samurah mutlaqan. Mengingat Imam Bukhari menyatakan mensahihkan riwayat dari Samurah tersebut dari Al-Hasan Al-Basri. Selama Hasan Al-Basri dari Samurah mutlak dia sahih. Imam Bukhari menyatakan seperti itu. Sehingga para ulama menetapkan hadis ini minimal derajat hasan. Minimal derajat hasan. Cuman Al-Imam atau Syekh Al-Alama Abdullah bin Abdurrahman ibn Al-Basam rahimahullah ta'ala menyatakan hadis Samurah ini berderajat sahih. Berarti ada dua redaksi hadis. Yang pertama dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dan 4 kitab sunan yang lainnya menyatakan bahwasanya mandi Jumat secara dhahir hukumnya adalah wajib. Hadis yang ke-99.
Hadis yang ke-100 ini ada pendapat dari Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya yang wudu saja telah cukup dan telah mendapat sunnah, dan itu sebaik-baik sunnah. Tapi belum menyatakan wa man ihtasalah wal ghuslu afdal. Tapi barang siapa telah mandi, maka mandi itu lebih baik. Sehingga jumhur menyatakan, pendapat yang pertama menyatakan dzhabal jumhur ulama minum alimatul arba'ah. Jumhur ulama di antara 4 imam, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah taala ila anna ghusla yaumal jum'ati mustahabbun ghair wajibin. Mereka menetapkan bahwasanya mandi di hari Jumat, baik itu di hari Jumat ketika matahari terbit atau sebelum Jumatan, itu hukumnya mustahab ghair wajibin, bukan hukumnya wajib. Termasuk ucapan Nabi yang menyatakan yang telah wudu wabiha wa nikmat, ia telah mendapatkan yang namanya sunnah dan lebih sunnah. Ai anna man tawaddoa faqad akhadha bi rukhsati. Artinya barang siapa yang cuma wudu, dia telah mengambil rukhsah keringan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keringanan tersebut bagi siapa mengambil maka itu telah cukup. Wa nikmat ar-rukhsatul lati ukhidha biha. Dan sebaik nikmat ketika nikmat tersebut, yaitu keringan tersebut diambil. Dan wa man salah faqad zada khairan. Tapi yang mau mandi maka kebaikannya lebih bertambah di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wadzaba ahlu dhahiri ila anhu wajibun. Kalangan dhahiri yang orang-orang tekstual menyatakan bahwasanya mandi Jumat ini tetap wajib hukumnya. Tapi ngapunten Pak, wa ta'awwal jumhur, para ulama jumhur mentakwilkan haditsun Abi Sa'idin annahu wujubu ikhtiyari. Kewajiban dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri yang beliau menyatakan sallallahu alaihi wasallam, man atal jum'ah atau ghuslu yaumal jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi di hari Jumat adalah wajib bagi orang-orang yang muhtalimin tersebut adalah wujubu ikhtiyari. Wajib dalam bentuk pilihan, la wujubu ilzam, bukan wujub karena wajib untuk dilaksanakan. Ini pendapat para jumhur menengahi tentang kisah dua hadis tersebut. Sempat ada satu riwayat, Bapak muliakan, dalam Sahih Al-Bukhari pula tentang penyebab Rasulullah mewajibkan mandi bagi kalangan umatnya adalah untuk orang-orang khusus yang diwajibkan. Siapa di antara mereka? Dalam kisah Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim pula, kana nasu yanatabuna al-jum'ah. Manusia saat itu pergi ke hari Jumat untuk menunaikan sholat Jumat min manazilihim wa minal awali, dari beberapa kalangan, dari kalangan beberapa kawasan. Fayatuna bil ubai wa yusibuhumul ghubar. Mereka datang membawa mantel-mantel yang kena debu. Mereka pakai baju kena debu dan berbau, kemudian wa yukhriju minhum ar-rih, hingga muncul bau-bau yang kurang senak, yang kurang nyaman. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga Rasulullah dawuh, "Lau annakum tatahhartum liyaumikum hada." Nek misale Mas nang masjid Mas boya adus dhisik, kan lebih enak tinggal liyane. Ngapunten Pak Imam muliakan, membuka kemungkinan di antara kita secara fitrah keluar bau yang gak sedap, dan kita nggak inginkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kan ada di antara kita Pak punya bau-bau tertentu kan, betul apa ya? Sampai di konco ambune lebus, ada nggak kira-kira? Mari atus ambune tetep wedhus, ada nggak kira-kira? Ada di antara kita mungkin, dan itu mereka nggak inginkan, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Lah bagi orang semacam ini wajib tahu diri. Kalau memang Allah takdirkan dia punya bau yang kurang sedap, ketika ia sholat hendaknya betul-betul memperbaiki dirinya, entah mandi duluan atau ditutup dengan minyak. Ada di antara orang ngapunten bencinya luar biasa sama orang-orang pakai minyak wangi, dengan alasan pusingkah, dengan alasan nyong-nyongkah, atau minyak nyong-nyong kira-kira. Saya pernah dilakukan seperti ini Pak sama teman kami itu, ambu nyong-nyong itu, ambunya dia lebus, wajah bleketek yuan. Saya ngomong, jenengan do Mas ibaratnya juga jogo awak, ambune yoga tapi enak.
nek wong jajar sampean wong rata-rata blenger kabeh Yuan. Namanya kita jajar sama orang baunya enggak enak kan gak nyaman Bapak. Dan biasanya ngapunten Pak, semakin orang nyinyir yang namanya minyak wangi, biasa orang ini punya kekurangan biasanya. Entah mungkin karena ngapunten Pak, baunya kurang enak sehingga menginginkan orang lain seperti dia dengan nasib yang sama, atau mungkin ngapunten gak ada duit untuk minyak wangi itu aja sudah. Ngapunten aja Pak, ngapunten, ini kan fitrah orang-orang, nggak bisa kita tentukan, kita nggak punya pilihan. Allah yang ngasihkan kita bau yang kurang enak lah. Ngapunten, Rasulullah dawuh dalam kalimat ini, lau annakum tatahhartum, misalnya kalian tuh mandi duluan, liyamikum hadat pada hari ini, itu nggak mengganggu manusia yang lain. Inilah dia tersebab kalau ulama menyatakan bahasanya mandi hari Jumat bukan hal yang wajib tapi mustahab, dianjurkan. Hadis yang ke-101. Ada pertanyaan kira-kira? Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan? Bapak-bapak? Ibu-ibu? Jelas? Hadis yang ke-101 dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang ia menceritakan bahwasanya kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'unal Qur'ana, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan untuk kami Al-Quran. Dinamakan yukri'una, membacakan untuk kami, Nabi yang membaca kepada kalangan sahabatnya untuk didengarkan bacaan beliau. Al-Quran tersebut malam yakun junuban, selama Nabi tidak dalam keadaan junub. Sempat kalangan ulama, ngapunten Pak mulai secara ringkas saja, berselisih paham apakah hukum orang-orang junub mutlak dilarang untuk membaca Al-Quran kah ataukah tidak. Dalam artian ada beberapa kalangan yang menyatakan bahasanya larangan membaca Al-Quran tersebut adalah bagi orang-orang yang memang bermasalah. Contoh misalnya ngapunten, orang-orang kafir. Sebagian menyatakan junub mutlak dilarang untuk baca Al-Quran. Imam Asy-Syafi'i sempat memperbolehkan Ajazul Syafi'i wa Malik untuk orang-orang membaca sebagian kecil dari Al-Quran yang berfungsi untuk zikir. Contohnya misalnya membaca Bismillah, membaca Alhamdulillah, atau yang lainnya, Subhanallah, perbolehkan selalu dzikir. Wajazau Ahmad li ajli dzikrillah azza wa jalla, Imam Ahmad memperbolehkan juga dzikir untuk surat-surat pendek. Terkadang di antara kita membaca surat pendek Pak, seperti ayat kursi, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, untuk dzikir selepas sholat atau dzikir pagi dan petang kita. Imam Ahmad menyatakan, Imam Ahmad rahimahullah menyatakan diperbolehkan dalam keadaan junub membaca ayat-ayat selama itu pendek. Beberapa ketika menyatakan secara mutlak seperti Ibnu Hazm, Al-Bukhari, Said ibn Musa kalangan tabi'in, serta kalangan sahabat bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan bahasanya tidak ada larangan secara mutlak untuk orang-orang junub membaca Al-Quran, dengan berdalil dengan satu kalimat dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-9, setelah menyatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, kami turunkan Al-Quran yaitu adz-dzikra, yaitu alat zikir kalian, dan kami yang menjaga, kata Allah Subhanahu wa taala. Dinamakan Al-Quran adalah zikir, zikir mutlak, termasuk Al-Quran boleh dibaca bagi orang-orang yang junub. Ini pendapat para ulama yang menyatakan bahwasanya mereka berselisih paham terkait tentang masalah keadaan orang junub ini, apakah mutlak dilarang baca Al-Quran kah ataukah tidak. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sampai pukul berapa ini Bapak? Sampai pukul berapa? Sudah masuk tuluk buatan ini? Sudah masuk. Insya Allah pada bulan yang akan datang kita bahas ayat yang 102 terkait tentang masalah mandi
bagi orang-orang yang ingin mengulang persetubuhan. Sekilas kita bacakan dari Abu Sa'id Al-Khudri pula yang beliau menceritakan bahwa Rasulullah kalimat ini sallallahu alaihi wasallam, "Idza ata ahadukum ahlahu." Ketika panjenengan di antara panjenengan bapak-bapak mendatangi pasangannya, ngumpuli pasangannya, tsumma arada an yauda, kemudian ingin mengulang lagi, mendatangi lagi yang keduanya, wal yatawaddo, hendaknya berwudu, bainahuma wudu'an, di antara dua persetubuhan tersebut dengan satu wudu. Dalam tambahannya dari Imam Hakim beliau menyatakan wazadul Hakim wa innahu ansyatu lil aud, dengan wudu tersebut membuat seorang laki-laki lebih bersemangat untuk persetubuhan. Kita bahas nantinya pada bulan yang akan datang, insya Allah. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Jelas kira-kira? Jelas ya? Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Aku qalu kalam dari Allah Subhanahu wa taala. Khilaf dari kami mohon dimaafkan. Subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.